Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atira Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penginputan data beserta transaksi suatu perusahaan pada Zahir Accounting. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Zahir Accounting, kemudian dilanjutkan ke pembuatan data perusahaan baru. Pertama, klik membuat data baru. Pada form ini kita akan mengisi beberapa informasi mengenai perusahaan. Di bagian nama perusahaan, saya akan menggunakan nama saya sendiri, dan juga karena perusahaan ini menjual barang-barang elektronik, saya namakan saja PT Atira Elektronik. Kemudian alamatnya Jalan APP Tarani, isi juga kecamatan dan kelurahannya, Makassar. Pada kolom kota isi dengan Makassar. Negara pilih Indonesia, dan kode pos masukkan 90222. Masukkan juga alamat email dan website perusahaan jika ada, lalu klik lanjutkan. Di bagian periode akuntansi, kita akan menyesuaikan periode akuntansi perusahaan. Pilih Januari pada bulan 2025 pada tahun, dan Desember pada tutup buku akhir tahun. Tentukan tempat penyimpanan file data perusahaan. Di sini saya menggunakan C, data Zahir PT Atira Elektronik GBK. Setelah semua data dimasukkan, akan muncul konfirmasi. Jika ada kesalahan, silahkan klik kembali untuk memperbaiki data yang salah. Namun jika sudah benar, klik proses untuk menyimpan data perusahaan baru. Dan akhirnya data perusahaan Atira Elektronik telah berhasil dibuat. Pastikan untuk menyimpan data ini dengan baik agar tidak hilang. Selanjutnya, jenis usaha. Pada langkah ini kita diminta untuk menentukan bidang usaha perusahaan agar dapat otomatis membuat daftar akun yang sesuai. Karena perusahaan ini memperdagangkan barang-barang elektronik, maka di sini saya akan memilih perdagangan umum. Selanjutnya, sistem akan memberikan keterangan seperti ini, yang dimana artinya sistem akan otomatis membuat akun yang sesuai dengan perusahaan dagang ini. Klik lanjutkan, dan sistem akan menampilkan konfirmasi mengenai pilihan bidang usaha yang telah dipilih. Setelah itu, sistem akan memberikan anjuran untuk menggunakan password guna mengamankan data perusahaan melalui menu file atau password. Setelah pembuatan data perusahaan selesai, kita akan diminta untuk menentukan mata uang fungsional yang berlaku di negara kita. Pilih kode mata uang IDR dengan nama rupiah dan simbol Rp. Klik lanjutkan. Setelah pembuatan data perusahaan selesai, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya pada setup data akun, sebelum menginput saldo data awal, kita ubah dulu nama-nama akun sesuai dengan soal yang diberikan. Contohnya itu piutang usaha menjadi piutang dagang dan sebagainya. Selanjutnya klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal akun. Masukkan saldo sesuai dengan saldo akun yang ada. Pastikan nilai historical balancing-nya adalah 0. Jika tidak, periksa kembali input saldo awal. Setelah semua saldo dimasukkan dengan benar, klik rekam untuk menyimpan data saldo awal. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data keuangan tercatat dengan benar. Selanjutnya, setup data customer. Pertama, kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Klik modul data-data, pilih nama alamat, lalu klik tambah data. Pada form tersebut, masukkan data customer atau perusahaan, misalnya ID CUST1, nama perusahaan PTIS, tipe customer. Setelah semua data customer terinput, klik rekam untuk menyimpan. Jika ingin menambah customer, klik tombol baru. Langkah berikutnya adalah input saldo awal piutang usaha. Klik menu setting pada saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Setelah itu, sistem akan menampilkan form untuk mengisi saldo awal piutang usaha. Klik baru, lalu pilih nama pelanggan, sesuaikan dengan tanggal transaksi, lalu masukkan nomor invoice, nilai piutang, dan data lainnya sesuai dengan transaksi yang sudah berlangsung. Setelah semuanya terisi, klik rekam untuk menyimpan data saldo awal piutang usaha. Selanjutnya, kita akan melakukan proses input data vendor dan saldo awal utang usaha. Langkah pertama adalah membuat data untuk nama dan alamat vendor. Caranya, klik modul data-data, pilih nama alamat, lalu klik tambah data. Pada form ini, kita akan mengisi beberapa informasi seperti ID, VNDR1, nama perusahaan PT Intel Jaya, dan tipe vendor, dan data lainnya.
Setelah semua data terisi, klik rekam untuk menyimpan informasi vendor tersebut. Langkah berikutnya yaitu menginput saldo awal utang usaha. Untuk itu klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal utang usaha. Pada form ini kita akan mengisi beberapa informasi seperti nama vendor, nomor invoice, tanggal, nilai hutang, dan data lainnya. Setelah semua diisi, klik rekam untuk menyimpan saldo hutang usaha tersebut. Setelah itu, kita akan mengisi data produk dan saldo awal persediaan. Pertama, yaitu memasukkan data produk. Caranya klik modul data-data, pilih data produk, lalu klik tambah data. Pada form ini, kita akan mengisi beberapa informasi seperti kode barang B01, deskripsi atau nama barang kulkas, stok minimal pemesanan, dan juga harga jual satuannya. Setelah semua data terisi, klik rekam untuk menyimpan informasi tersebut. Langkah berikutnya yaitu menginput saldo awal persediaan. Untuk itu, klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal persediaan. Pada form ini, kita akan mengisi beberapa informasi seperti nama kode barang, stok awal, dan harga pokok satuan. Setelah semua data diisi, klik rekam untuk menyimpan. Selanjutnya, kita akan beralih ke pencatatan transaksi. Selama bulan Januari 2025 telah terjadi beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu biaya operasional, promosi dan iklan. Pada tanggal 5 Januari 2025 dibayar biaya cetak poster sebesar 250.000 kepada CV Trimegah secara tunai. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul kas dan bank, lalu klik kas keluar. Masukkan nama vendor, sesuaikan tanggalnya. Input kode akun dengan cara double klik kode, pilih akunnya. Input nilainya dan klik rekam. Yang kedua ada pembayaran piutang. Pada tanggal 7 Januari 2005 diterima pembayaran dari PT Yes atas piutang sebesar 1.750.000 secara tunai. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul penjualan, klik pembayaran piutang. Lalu tentukan akun kas, input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksi, input nomor invoice, double klik pada nomor invoice-nya, input jumlah dibayar, klik sebesar, lalu klik rekam. Yang ketiga ada penjualan kredit. Pada tanggal 10 Januari 2025 dijual secara kredit kepada PT Duta Indah dengan PPN 10%. Nah, untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul penjualan dengan prosedur sebagai berikut. Pilih fungsi invoice penjualan, lalu klik tambah data. Input nama pelanggan, klik tanda mouse di sebelahnya, sesuaikan tanggal transaksi. Lalu input nama barang, double klik pada nomor barangnya, input jumlah dan harganya, double klik pada pajak dan pilih VAT, lalu klik rekam. Selanjutnya ada biaya operasional listrik. Pada tanggal 15 Januari 2025 dibayar tunai sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul kas dan bank dengan prosedur sebagai berikut. Klik kas dan bank, lalu pilih fungsi kas keluar, lalu klik tambah data. Tentukan akun kas yang digunakan, lalu sesuaikan tanggal transaksinya, input kode atau nama akun, double klik pada kode. Jika belum ada, bisa dibuat baru akunnya. Lalu setelah kode akun dibuat, klik OK, lalu input nilainya, lalu klik rekam jika sudah selesai. Selanjutnya ada pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Pada tanggal 17 Januari 2025, pembayaran hutang kepada PT Maju Mundur sebesar 4.500.000 secara tunai. Karena pembayaran tepat pada waktunya, PT Maju Mundur memberikan potongan 250.000. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul pembelian fungsi pembayaran hutang dengan prosedur sebagai berikut. Klik modul pembelian, pilih fungsi pembayaran hutang usaha, klik tambah data, lalu tentukan akun kas yang digunakan, input penerimanya, sesuaikan tanggal transaksi, input nomor invoice, double klik pada nomor invoice-nya, lalu input diskonnya, input jumlah yang dibayar, lalu klik sebesar, lalu klik rekam. Selanjutnya ada penjualan tunai melalui sales. Tanggal 20 Januari 2025 dijual secara tunai kepada UD Sumber dengan PPN 10% melalui sales uang disetor di kas. Nah, untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul penjualan fungsi invoice penjualan dengan prosedur sebagai berikut.
pilih fungsi invoice penjualan dan klik tambah data. Input nama pelanggan, sesuaikan tanggal transaksi, checklist tunai, lalu input nama barang, double klik pada nama barang, dan rekam. Selanjutnya ada pembayaran hutang. Pada tanggal 21 Januari 2025, pelunasan hutang kepada PT Intel Jaya senilai 5.725.000. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul pembelian fungsi pembayaran hutang dengan prosedur sebagai berikut. Klik fungsi pembayaran hutang, lalu klik tambah data, dan tentukan akun kas yang digunakan. Tentukan penerima, sesuaikan tanggal transaksi, input nomor invoice, double klik pada nomor invoice, lalu input jumlah yang dibayar, dan klik rekam. Yang terakhir ada penyesuaian barang rusak di gudang. Jadi pada tanggal 29 Januari 2025 didapatkan satu TV 30 inci dalam keadaan rusak dan dialokasikan sebagai biaya kerusakan dan kegagalan material. Input transaksi penyelesaian barang rusak di gudang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, klik persediaan, pilih fungsi pemakaian atau penyesuaian barang, lalu klik tambah data, lalu input nama barang, double klik pada kode barang, lalu tentukan jumlahnya atau jumlah barang yang jadi jumlah barang itu harus negatif, misalnya negatif 1, lalu masukkan akunnya, yaitu kerusakan dan kegagalan material, lalu klik rekam. Dengan ini semua transaksi pada bulan Januari 2025 sudah terinput. Itulah dia penjelasan mengenai Zahir Accounting. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.